Baik, setelah kita berkenalan dengan database, di video ini saya akan membahas mengenai database properties yang ada di Notion. Jadi, setiap kolom ya, itu kita bisa beri properti. Ya, properti itu adalah ciri khas ya dari atau bentuk dari kolom-kolom yang dapat memberikan konteks terhadap database. Nah, untuk menambah kolom tinggal ditekan aja tanda plus di sini, kemudian kita pilih berbagai macam properti database, ada text, number, sampai ke bawah di sini ada number ID. Kita akan coba run terus satu-satu. Yang pertama adalah properti text. Jadi properti text itu database yang kolom yang memiliki isi teks ya. Nah, ini tulisan biasa. Nah, ini. Kemudian adalah angka atau kita sebut dengan number. Isinya database itu adalah propertinya adalah angka. Nah, kalau kita isi angka misalnya isi 100 misalnya. Nah, ini nanti akan dibaca sebagai angka. Ini dibaca sebagai teks. Nah, ini ada lingkaran di sini, nanti kita bisa ganti. Caranya kita tekan headernya, kemudian pilih edit property. Nah, di sini ada pilihan bagaimana angka itu ditampilkan sesuai keinginan kita, ataukah dengan angka saja, dengan bar, atau bentuk lingkaran ring. Kalau bar itu bisa kita ganti warnanya, ya kita bisa ganti warna, ada pilihannya macam-macam, ada coklat, orange, biru. Kemudian kalau ring juga bisa diganti warnanya. Ini divide by 100 artinya ini menunjukkan angka 100 ya. Kalau isinya 100, isinya 100. Ini kalau kita bisa ganti misalnya 75 misalkan. Nah, jadi angka lingkaran ini kita anggap 100, berarti kalau 75 berarti 75/100. Pembagiannya seperti itu. Nah, show number di sini kita ingin apakah angka ditampilkan atau tidak. Kalau ingin tidak ditampilkan, ini tinggal dimatikan saja toggle-nya. Oke, itu number. Kemudian select. Select ini adalah dibaca setiap isinya, setiap isi dari kolom ini dipilih hanya salah satu, single select. Jadi hanya satu. Misalnya di sini kita isi misalnya angkanya kita lingkaran, terus kemudian kita binari ya, atau bukan binari, cuman isinya satu lah. Kemudian kita bisa pilihan lain, pilihan yang harus dipilih satu. Ini misalnya warnanya hijau misalnya. Ini lolos ya, sorry. Lolos kalau merah, lolos ya. Nah, ini misalnya atau gagal. Ini hanya bisa diisi satu, pilihannya satu saja. Nah, oke. Itu adalah select. Ini bisa diganti-ganti isinya, pilihannya bisa diganti-ganti, dan ini bisa diatur, bisa di reorder ini. Ini biasanya dikasih banyak juga nggak ada masalah. Yang penting opsinya satu pilihannya. Nah, kebalikannya multi select itu bisa diisi macam-macam. Misalnya di sini yang kan misalnya satu misalnya ya. Nah, ini kita bisa isi dua. Misalnya nih. Nah, kalau ini semua bisa tampil semua. Kalau ini satu, ini bisa tampil semua. Nah, ini multi select. Warnanya pun bisa diganti-ganti, tinggal kita sorot di sini kursornya, kemudian tekan 3 titik di sini, dan warnanya bisa diganti sesuai dengan keinginan. Kemudian status ini menunjukkan dari progress ya. Nah, ini ada to do, kemudian in progress, sama complete. Ini kategorinya 3.
sedang dikerjakan atau dalam direncanakan atau belum mulai, kemudian sedang dikerjakan, ini selesai. Nah, ini terkait dengan misalnya pekerjaan, tugas. Nah, nanti kita bisa pilih, ini pun bisa kita ganti. Caranya gimana? Kita tekan edit property, ini kita bisa ganti. Bahasa Indonesia belum mulai, misalnya. Ganti dan ini menjadi default. Kemudian sedang proses, misalnya. Terus ini kita bisa ganti selesai. Nah, ini ya. Kita ganti, kita bisa pilih. Bebas. Oke, itu untuk status yang dapat memberikan konteks terhadap masing-masing baris yang ada di database. Kemudian date, ini adalah tanggal. Kita juga bisa pilih tanggalnya. Nah, kita bisa pilih, dan ini untuk tanggal di Notion memiliki fitur pengingat ya. Jadi misalnya kita tetapkan tanggal 25 lah, misalnya di sini tanggal 25, terus kita ingin diingatkan. Nah, kita bisa pilih di sini remind 1 hari sebelum event, pada hari yang sama pada saat event, hari hanya, kemudian 2 hari atau 1 minggu sebelum. Kita pilih misalkan 1 hari. Nah, 1 hari nanti akan ada remindernya. Kalau kita ingin menampilkan jam, kita pilih include time. Include time di sini nanti akan dipilih waktu, jamnya jam berapa. Ini kita bisa ganti, misalnya kita bisa ganti 9 pagi. Nah, nanti akan kalau jam itu nanti remindernya bisa pilihannya jadi lebih banyak ya. Jadi ada 5 menit sebelumnya, 10 menit sebelum, 30 menit, 1 jam sebelum, 2 jam, 1 hari. Ini pilihannya. Oke. Terus kalau ini misalnya terdiri dari rentang waktu, periode, kita bisa pilih end date. Ini berarti tanggal berakhir. Kita bisa pilih di sini end date. Nah, jadi ini tanggal, misalnya kita pilih tanggal 27. Nanti akan muncul tanggal 25 sampai tanggal 27 jam 9. Kalau ada tanda jam di sini, waker di sini, berarti ini ada remindernya. Nah, biasanya warnanya jadi biru. Nah, itu kita memberikan date. Jadi misalnya kita skenario misalnya ini adalah pekerjaan yang kita akan rencanakan, memiliki rentang waktu, timeline. Nah, kita bisa pasang informasi waktu tersebut, hari tersebut, sekaligus dengan remindernya. Oke, nah nanti apabila kita menginstal Notion di ponsel kita, nanti reminder itu akan muncul di notifikasi. Nanti secara otomatis akan ada in-app notification yang akan memberikan mengingatkan kita, memberikan reminder terhadap pekerjaan kita. Oke, terus kemudian properti yang berikutnya itu adalah person. Ini berarti orang. Ya, berarti kita bisa memilih orang dari yang tersedia di sini kalau kita menginvite mereka, entah itu sebagai guest atau member. Nah, menginvite mereka itu bisa di share dari sini, kemudian kita invite melalui alamat email. Oke, terus kemudian files and media. Nah, ini files media, ini kita bisa choose file di sini dari drive kita yang ada di komputer, atau kita mengembed link apabila file itu diletakkan di cloud. Tinggal di paste linknya aja di sini, di paste linknya di sini. Ini tinggal di upload saja. Untuk yang versi gratis itu maksimal 5 MB. Oke, terus kemudian checkbox. Nah, checkbox di sini itu isinya adalah itu seperti biasa ya, checkbox ya. Jadi centang sama tidak centang.
Nah, ini apabila kita ingin memberikan misalnya di sini sudah selesai, boleh misalkan kita pilih dengan centang dengan menggunakan properties kolom yang memiliki properties checkbox. URL ini sama ya, kita kasih link juga bisa di sini. Misalkan kita tinggal taruh ini misalnya contohnya, nah ini tinggal kita pas link aja ke sini. Nah, ini nanti jadi URL. Ini bisa di copy. Oke, terus kemudian alamat email, ini juga alamat email yang valid ya, dari domain milik sendiri ataukah dari Gmail, atau bisa kita linkkan kita bisa tuliskan alamat email di sini. Nanti apabila kita klik itu langsung ke aplikasi email. Kalau pakai Outlook langsung diarahkan ke Outlook kalau itu menjadi defaultnya. Kemudian phone ini juga bisa kita isi dalam format phone ya. Nah, ini bisa kita isikan di sini di database yang memiliki properti kolom yang memiliki properti phone. Kalau formula di sini adalah penjumlahan ya atau perhitungan. Nah, bukan penjumlahan saja tapi perhitungan. Nah, yang bisa di formula itu kolom-kolom yang ada di sini semua kita bisa adakan formula ya. Apabila disediakan formulanya. Ini sama seperti spreadsheet ya, kayak Excel gitu. Jadi formula bisa rumus gitu, bisa ada penjumlahan, pengurangan, pembagian itu kalau rumus matematiknya, atau bisa yang lain tanggal dan semuanya itu nanti akan ada pembahasan tersendiri. Jadi contohnya misalnya kita bisa pilih aja ini yang tersedia di database ini. Nah, ini misalkan 75, ini muncul di sini 75, tadi kita nulis kolom numbernya isinya 75, kemudian kita bisa kali 100 misalnya. Nah, itu nanti hasilnya akan di sini dan ditampilkan di sini. Nah, nanti bawahnya otomatis akan ikut dari kolom yang sudah kita isi formulanya. Jadi formula itu berlaku untuk seluruh baris yang ada di dalam kolom tersebut. Nah, terus kemudian ada satu lagi yang mungkin saya ingin bahas. Kalau yang ini created time, created by itu adalah tanggal database ini dan waktu database ini dibuat. Kemudian ada ini number ID, last edited ini kapan terakhir diedit, oleh siapa, terus dibuat oleh siapa, ya. Terus ini number ID. Nah, number ID di sini memberikan ID ya, jadi identitas semacam nomor dari ID dari masing-masing baris yang ada di dalam database. Ini di-generate secara random, tapi prefixnya harus kita tentukan dulu. Misalkan kita tentukan DB misalkan ya. Nah, dia akan mengenerate nomor secara random yang isinya sesuai yang kita tentukan. Oke, nah ini DB. Nah, jadi sudah muncul DB-nya. DB 1, 2, 3 nomor ID. Tergantung kebutuhan, tergantung konteks, isinya apa, dan tergantung dari keinginan kita ya. Kita pengen apa, informasi apa, tapi informasi yang tampil di dalam database itu saran saya yang sifatnya kontekstual saja, yang relevan. Jadi kalau yang tidak relevan atau tidak begitu dibutuhkan, tidak perlu ditampilkan dalam properti, karena nanti akan tampil makin halaman kita itu nanti akan makin panjang. Nah, contohnya seperti ini. Kalau database-nya memiliki properti banyak itu nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini juga bagi sebagian orang akan tidak terlihat nyaman ya kalau melihat isinya halaman yang memiliki properti banyak. Nah, kalau memang harus tampil banyak, kita bisa atur ya, ingin ditampilkan atau tidak. Jadi informasinya tersimpan, tapi secara visual ingin kita tampilkan atau tidak itu kita bisa atur dari pengaturan di sini. Misalnya
saya tidak mau nomor URL-nya tampil, tinggal tekan aja ini .6, tekan, terus kemudian pilih property visibility, always hide. Ada pilihannya always show, selalu tampil, sembunyikan jika kosong, atau selalu tersembunyi. Nah, nanti akan muncul sini satu properti yang disembunyikan. Nah, jadi kita sudah sembunyikan ini. One more property, ini berarti ada satu yang disembunyikan. Ini juga bisa kalau misalkan ini kita hide. Nah, ada dua properti yang disembunyikan tidak tampil. Ya, ini masalah penampilan saja. Oke, itu database property yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.